Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di video ini saya sedikit sharing terkait bagaimana cara membuat video pembelajaran untuk adik-adik mahasiswa kita, adik-adik siswa kita yang nantinya akan mengikuti pembelajaran secara online. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada dalam kondisi pandemi virus COVID-19, di mana sesuai keputusan bersama Kementerian Pendidikan bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan kementerian lainnya dan lembaga terkait lainnya, bahwa untuk minimal 1 semester ke depan atau minimal sampai akhir tahun, kita diharuskan untuk memberikan perkuliahan, memberikan pembelajaran secara daring, secara online, baik itu melalui media conference online seperti Zoom Meeting, Google Meeting, ataupun melalui fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur e-learning yang ada di lembaga pendidikan kita, ataupun kita bisa menggunakan Google Classroom untuk memberikan materi-materi kepada adik-adik mahasiswa atau adik-adik siswa kita. Kita sebagai dosen dituntut mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, kita harus menguasai, minimal kita bisa mengoperasikan atau membuat atau mengetahui bagaimana cara melakukan semua hal tersebut terkait pembelajaran daring. Karena itu di video ini saya sedikit memberikan tips, sedikit memberikan pengetahuan, sharing pengetahuan bagaimana kita membuat video pembelajaran untuk peserta didik kita. Kemudian kita mulai dari persiapan merekam sampai bagaimana cara kita mengupload ke sosial media seperti YouTube, WA, ataupun lainnya, ya. Nah, hal-hal yang harus kita persiapkan, yang pertama tentunya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran, dan yang berikutnya tentunya kita harus memiliki perangkat komputer, baik itu berupa personal komputer ataupun laptop. Dan yang ketiga, tentunya kita butuhkan sebuah software yang dapat berfungsi untuk merekam layar dari PC atau laptop kita. Mari kita lihat satu-satu. Untuk materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu kita susun dalam bentuk, yang pertama itu bisa kita susun dalam bentuk slideshow, PowerPoint, atau dalam bentuk PDF, dalam bentuk Word, ataupun dalam bentuk lainnya. Nah, untuk materi pembelajaran, tentunya yang harus kita bikin atau kita buat yaitu sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah ditetapkan atau sesuai dengan silabus. Jadi misalkan kita dalam 1 semester itu ada 16 kali pertemuan, dan setiap pertemuan minimal 1 topik. Nah, kita bikin videonya minimal 1 topik 1 video. Atau biasanya kalau topiknya misalkan terdapat lagi subtopik di dalamnya, maka kita pisahkan 1 video 1 subtopik. Ya, jadi materinya kita siapkan dulu, kemudian kita bikin dalam bentuk slideshow di PowerPoint, atau dalam bentuk PDF, atau dalam bentuk Word. Ya. Seperti yang di video ini, saya membuat materi ini menggunakan PowerPoint, saya tampilkan di layar seperti ini, kemudian saya rekam. Ya.
Jadi silakan Bapak Ibu dosen, tenaga pendidik lainnya menyesuaikan mana yang lebih disukai. Berikutnya tentunya kita harus menyediakan komputer. Nah, untuk komputer ini kita bisa menggunakan personal komputer atau PC, atau kita bisa menggunakan laptop. Nah, harga dari PC ataupun laptop saat ini boleh saya katakan sudah sangat terjangkau. Jika kita mampu membeli sebuah smartphone dengan harga 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 5 juta ke atas, mengapa tidak kita beli sebuah laptop atau PC? Ya. Tentu ini bisa menjadi sebuah pertimbangan bagi teman-teman pendidik lainnya. Ya. Karena apa? Ya, kita profesi sebagai tenaga pendidik, item ini boleh saya katakan adalah sebagai item yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga pendidik. Ya. Berikutnya tentunya kita butuhkan adalah software untuk perekaman layar atau software screen recorder. Nah, untuk software screen recorder ada banyak macam yang bisa kita gunakan. Ya. Namun saya hanya mengisi 4 yang menurut saya recommended lah. Yang pertama Camtasia. Untuk Camtasia ini softwarenya harus kita beli lisensi alias berbayar, tidak bisa kita download secara gratis. Yang bisa kita download hanya free trialnya. Jadi free trial itu biasa sekitar 30 hari kalau saya tidak salah ingat ya. Nah, Camtasia ini sangat lengkap. Jadi dengan Camtasia kita bisa merekam layar, kemudian hasil perekaman layar tersebut kita bisa langsung edit, kita berikan efek-efeknya. Setelah itu bisa langsung kita upload ke YouTube, ke Facebook, atau kita simpan ke PC kita atau ke laptop kita ya. Jadi Camtasia ini sangat lengkap. Yang berikutnya adalah Bandicam. Nah, Bandicam ini free, ini juga sangat bagus, tapi dia hanya untuk perekaman layar saja. Nah, sama juga dengan Cam Studio, ini sangat bagus. Bisa kita download secara gratis. Ya, jadi kalau kita tidak punya budget untuk membeli lisensinya Camtasia ataupun software lainnya, kita gunakan Bandicam atau Cam Studio. Ini kita bisa download secara gratis dan kita gunakan fiturnya secara full, ya, tanpa ada limitasinya. Gitu ya. Yang berikutnya adalah QuickTime. QuickTime jika teman-teman pendidik menggunakan laptop atau PC yang OS-nya adalah Mac, maka QuickTime ini secara default sudah terinstall di dalamnya. Gitu ya. Dan QuickTime ini kita bisa gunakan untuk merekam layar secara gratis. Seperti yang saya gunakan untuk membuat video ini, saya menggunakan QuickTime. Ya, jadi ini free. Nah, berikutnya itu ada banyak sekali software-software yang bisa kita gunakan di dalamnya ya. Silakan teman-teman pendidik mencari, melihat yang mana yang disukai. Nah, yang berikutnya adalah tentunya kita share video yang telah kita buat. Ya, jadi kalau kita sudah merekam, kita sudah punya software ini, tentunya kita langsung merekamnya seperti saat ini. Kita rekam, setelah kita rekam, kita edit. Kalau kita ingin mempercantik hasil perekaman kita beri efek-efeknya. Nah, setelah itu semua kita lakukan, kemudian kita share video yang telah kita buat. Nah, untuk share video ini kita bisa menggunakan YouTube. Ya, jadi saran saya yang pertama kita menggunakan YouTube ya dalam menyebar luaskan video-video yang sudah kita bikin. Nah, jadi silahkan bikin channel di YouTube free dan kemudian kita upload di situ semua materi-materi pembelajaran yang telah kita buat ya. Atau kita juga bisa mengupload
atau sharing ke akun Facebook kita. Nah, akun Facebook kita. Kemudian kita juga bisa sharing ke WhatsApp, ke grup-grup yang kita kelola, grup-grup pembelajaran yang kita kelola, dan atau kita juga bisa sharing ke Telegram. Ya, jadi silahkan dipilih yang mana saja. Ya, jadi saya ulangi, yang perlu kita persiapkan dalam membuat video pembelajaran, yang pertama materi pembelajaran itu sudah harus ada. Jadi kita sudah pisahkan, misalkan untuk video kali ini topiknya dari sini ke sini, gitu ya. Jadi kita siapkan. Nah, materi pembelajaran ini kita bisa buat dalam bentuk slideshow PowerPoint seperti yang dalam video ini, atau dalam bentuk Word, kita ketik di Word, kemudian kita tampilkan, atau kita buat dalam bentuk PDF, kemudian kita tampilkan, terserah yang mana yang disukai. Dan yang berikutnya tentunya kita butuh sebuah PC atau sebuah komputer, sebuah laptop yang kita gunakan untuk bekerja. Ya. Dan yang terakhir adalah software perekaman layar. Ya, jadi software perekaman layar silakan dicari, di download yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memiliki budget untuk membeli lisensi, maka kita bisa menggunakan Camtasia, karena Camtasia ini sangat lengkap fiturnya. Kita bisa merekam, kemudian hasil rekaman kita edit, kita beri efek, kemudian kita simpan, atau kita share langsung ke YouTube atau ke media sosial lainnya. Nah, kalau kita tidak punya budget untuk beli lisensi tersebut, kita bisa gunakan Bandicam, Camstudio, atau QuickTime. Oke. Dan yang berikutnya kita share hasil perekaman kita itu. Jadi saya pikir itu saja yang bisa saya share dalam video singkat ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.